Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Nurhayati dalam pembelajaran biologi. Pada kesempatan ini, Ibu akan membahas tentang makanan. Makanan yang dibutuhkan oleh manusia tentunya bukan sekedar makanan yang mengenyangkan saja, tetapi makanan yang mengandung semua zat gizi yang diperlukan tubuh kita untuk pertumbuhan sebagai sumber energi dan untuk melindungi tubuh dari berbagai macam serangan penyakit. Makanan juga harus memenuhi syarat makanan yang sehat agar fungsi dari makanan dapat kita peroleh untuk tubuh kita. Fungsi dari makanan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai sumber energi, diperoleh dari makanan yang banyak mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Yang kedua, sebagai zat pembangun, yaitu makanan-makanan yang banyak mengandung protein, baik protein nabati maupun protein hewani. Yang ketiga, sebagai zat pengatur, diperoleh dari makanan yang banyak mengandung vitamin dan mineral. Bagaimana dengan syarat makanan yang sehat? Yang pertama, yaitu makanan harus bersih, artinya bebas dari agen biologis yang berbahaya, misalnya tidak mengandung mikroorganisme yang menyebabkan penyakit seperti virus, bakteri, jamur, telur atau larva cacing, amuba, dan lain-lain. Syarat yang kedua adalah tidak mengandung zat kimia berbahaya, artinya tidak mengandung zat kimia yang dapat mengakibatkan penyakit atau zat kimia yang bersifat karsinogen seperti zat kimia yang terdapat pada perasa, pengawet, dan pewarna. Yang ketiga, makanan tersebut harus memiliki kandungan gizi yang seimbang. Artinya, memenuhi semua zat gizi yang diperlukan oleh tubuh dan seimbang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Syarat yang keempat adalah mudah dicerna. Artinya, bukan makanan yang terlalu keras sehingga dapat merusak organ pencernaan kita. Kandungan gizi makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita antara lain karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Sebelum Ibu lanjutkan, Ibu akan memberikan soal terlebih dulu. Yang pertama, jelaskan fungsi makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Kita lanjutkan dengan membahas karbohidrat. Coba kalian perhatikan gambar berbagai macam makanan yang banyak mengandung karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa yang terdiri atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat dalam makanan dapat berupa pati, sukrosa, laktosa, fruktosa, serat, atau selulosa. Fungsi dari karbohidrat yang pertama sebagai sumber energi, yang kedua mengatur metabolisme lemak, yang ketiga menghemat protein, artinya jika kebutuhan karbohidrat terpenuhi, maka protein tidak digunakan sebagai sumber energi. Yang keempat, membantu pengeluaran feses. Hemiselulosa dan pektin mampu menyerap banyak air dalam usus besar, sehingga memberi bentuk feses. Serat makanan dapat mencegah kegemukan, konstipasi, hemoroid, dan kanker usus besar. Sumber makanan yang mengandung karbohidrat. Glukosa dan fruktosa banyak ditemukan pada buah-buahan. Sukrosa pada tanaman tebu yang dapat diolah menjadi gula pasir yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Laktosa adalah gula pada susu. Maltosa ditemukan pada biji yang berkecambah. Pati ditemukan pada jagung, padi, gandum, kentang, dan singkong. Selulosa ditemukan pada biji-bijian, sayuran, dan buah-buahan. Bagaimana bila kelebihan karbohidrat? Akibatnya akan mengalami obesitas. Sedangkan bila kekurangan karbohidrat dapat berakibat. 1. Jika kekurangan karbohidrat dalam diet, lemak akan diubah menjadi energi. Metabolisme lemak
akan menghasilkan keton. Jika produksi keton melebihi kecepatan pembuangannya, akan mengakibatkan ketosis. Yang kedua, jika kekurangan karbohidrat dan lemak, maka protein akan digunakan sebagai sumber energi dengan mengalahkan fungsinya sebagai zat pembangun yang menyebabkan penyusutan jaringan. Berikutnya adalah protein. Coba kalian perhatikan gambar makanan-makanan yang mengandung protein. Protein tersusun atas unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Sumber protein diantaranya adalah daging berwarna merah seperti daging sapi, kambing, daging kerbau, ikan, daging unggas, susu, kerang, dan keju. Kelompok kacang-kacangan dan hasil pengolahannya. Contohnya, kedelai dapat diolah menjadi tahu dan tempe. Juga kacang hijau, kacang merah, dan kacang panjang. Sereal memiliki kandungan protein yang lebih rendah dari kacang-kacangan, tapi masih dapat digunakan sebagai sumber protein. Fungsi dari protein adalah 1. Menghasilkan jaringan yang baru, 2. Menggantikan protein yang hilang, 3. Pembuatan protein baru dengan fungsi khusus, misalnya enzim, hormon, hemoglobin. Kemudian sebagai sumber energi, mengatur keseimbangan air, memelihara kenetralan tubuh, pembentukan antibodi, dan mengangkut zat-zat gizi. Akibat kekurangan protein dapat berakibat penyakit kwashiorkor. Biasanya diderita oleh anak-anak usia 2-3 tahun dengan gejala pertumbuhan terhambat, otot-otot berkurang dan melemah, gangguan psikomotorik, perubahan kulit dan rambut seperti depigmentasi, kering dan pecah-pecah, edema pada kaki, perut, dan tangan. Akibat kelebihan protein akan menyebabkan obesitas, asidosis, dehidrasi, diare, kenaikan amonia dan urea dalam darah, serta demam. Kelebihan asam amino juga memberatkan hati dan ginjal dalam metabolisme dan pengeluaran kelebihan nitrogen. Lemak. Coba kalian perhatikan gambar makanan-makanan yang banyak mengandung lemak. Lemak tersusun dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Lemak terdiri atas gabungan gliserol dan asam-asam lemak. Sumber lemak. Lemak dapat berasal dari sumber hewani maupun nabati. Lemak hewan atau biasa disebut dengan gaji berasal dari berbagai jenis hewan, misalnya sapi, kambing, unggas, kelinci, telur, susu, produk olahan susu seperti krim, mentega, keju, dan minyak ikan. Lemak nabati contohnya minyak zaitun, minyak kelapa, minyak sawit, minyak jagung. Fungsi lemak sebagai sumber energi untuk perlindungan, penyekatan atau isolasi, perasaan kenyang, ikut serta membangun jaringan tubuh, pelarut vitamin A, D, E, dan K untuk menghemat protein sebagai pelumas serta membantu pengeluaran sisa makanan dan memberikan kelezatan pada makanan. Bagaimana bila terjadi kekurangan lemak? Tentunya fungsi-fungsi lemak yang sudah Ibu sebutkan yang akan diperoleh tubuh menjadi berkurang. Dan apabila kelebihan lemak akan berakibat obesitas. Vitamin terbagi menjadi 2, yaitu vitamin yang larut dalam lemak, contohnya vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Dan yang kedua adalah vitamin yang larut dalam air, contohnya vitamin B dan vitamin C. Vitamin yang larut dalam lemak. Coba kalian perhatikan gambar makanan-makanan yang banyak mengandung vitamin-vitamin, vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan
vitamin K. Makanan-makanan tersebut banyak sekali mengandung vitamin yang larut dalam lemak. Fungsi dari vitamin A adalah menjaga kesehatan kornea mata dan permukaan epitel untuk pertumbuhan, perkembangan, diferensiasi sel, reproduksi, dan kekebalan. Fungsi dari vitamin D adalah membantu pembentukan dan pemeliharaan tulang dengan cara mengatur kalsium dan fosfor dalam darah untuk diendapkan pada proses pengerasan tulang. Fungsi dari vitamin E adalah memelihara integritas membran sel, sintesis DNA, merangsang kekebalan, mencegah jantung koroner, keguguran, kemandulan, dan gangguan menstruasi. Fungsi dari vitamin K adalah sebagai kofaktor enzim karboksilase serta mampu membantu proses pembekuan darah atau mencegah pendarahan dan pembentukan tulang dan perkembangan otak. Vitamin-vitamin yang larut dalam air. Coba kalian perhatikan gambar makanan-makanan yang mengandung vitamin B dan vitamin C. Fungsi dari vitamin B1 berfungsi sebagai koenzim dalam karboksilasi asam pirufat dan ketoglutarat, berperan dalam metabolisme lemak, protein, serta konduksi membran dan saraf. B2 sebagai koenzim dalam metabolisme karbohidrat, lemak, protein, serta berperan dalam pertumbuhan dan perawatan jaringan. Vitamin B3 sebagai koenzim dalam reaksi oksidasi reduksi pada glikolisis serta berperan dalam metabolisme protein dan lemak. B12 dapat mengubah folat menjadi bentuk aktif, mempertahankan fungsi normal metabolisme sel, serta kofaktor enzim metionin sintase dan metil malonil koenzim A mutase. Sedangkan fungsi dari vitamin C adalah sebagai antioksidan dan koenzim pembentukan kolagen sehingga mempercepat penyembuhan luka, patah tulang, dan pendarahan di bawah kulit, mencegah infeksi, kanker, dan penyakit jantung. Coba kalian perhatikan gambar makanan-makanan yang banyak mengandung vitamin B dan vitamin C. Sebelum Ibu lanjutkan, Ibu akan memberikan soal yang kedua, yaitu sebutkan makanan apa saja yang mengandung vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Mineral. Beberapa macam mineral diantaranya adalah magnesium. Berfungsi sebagai katalisator reaksi metabolisme energi transmisi saraf, mengendurkan otot, dan mencegah kerusakan gigi. Kalsium berfungsi untuk pembentukan tulang dan gigi dan membantu pembekuan darah. Zat besi atau Fe berfungsi mengangkut oksigen dan membantu kerja enzim. Iodin berfungsi merupakan bagian dari hormon tiroksin yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan, metabolisme, suhu tubuh, reproduksi, dan pembentukan eritrosit. Unsur zinc sebagai kofaktor banyak enzim, memelihara keseimbangan asam basa, metabolisme jaringan ikat, penyembuhan luka, pembentukan kulit dan sperma, dan mempengaruhi pertumbuhan. Fosfor berfungsi sebagai kalsifikasi tulang dan gigi serta mengatur pengalihan energi, absorpsi, dan transportasi zat gizi serta keseimbangan asam basa. Coba kalian perhatikan makanan-makanan yang mengandung unsur-unsur mineral seperti magnesium, kalsium, ferrum atau zat besi, iodin, zinc, dan fosfor. Ibu akan berikan soal yang terakhir, yaitu jelaskan fungsi mineral, zat besi atau Fe dan kalsium bagi tubuh manusia. Fungsi air dalam tubuh kita,
Yang pertama, mengatur suhu tubuh. Salah satu fungsi utama air adalah mengatur suhu tubuh supaya tubuh tetap stabil walaupun dalam kondisi panas. Yang kedua, dapat melembabkan dan membasahi mukosa. Fungsi lain air adalah melembabkan jaringan mukosa, terutama di mulut, hidung, dan mata. Yang ketiga adalah lubrikasi pada sendi. Air pada tubuh juga berfungsi untuk melubrikasi alias pelumas sendi. Karena sendi manusia itu bergerak, butuh air. Kalau kurang cairan, menjadi tidak nyaman saat bergerak. Yang keempat, melindungi organ dan jaringan dalam tubuh. Fungsi air lainnya adalah melindungi organ dan jaringan dalam tubuh. Yang kelima, mencegah konstipasi. Tidak hanya serat, air juga berfungsi mencegah konstipasi atau sembelit. Yang keenam, melarutkan zat gizi. Air juga berfungsi untuk melarutkan zat gizi dan membawanya ke berbagai bagian tubuh. Yang ketujuh, membawa oksigen ke jaringan tubuh lain. Di samping membawa nutrisi, darah juga menyalurkan oksigen dan zat besi ke berbagai jaringan tubuh. Transfer oksigen pada orang yang mengalami kekurangan cairan juga akan terhambat sehingga tidak heran bila seseorang mengalami dehidrasi akan merasa pusing. Yang kedelapan, membuang sisa metabolisme. Salah satu kerja darah adalah membawa air, membuang sisa metabolisme, dan membantu proses biokimia. Jadi, di dalam tubuh manusia itu ada proses biokimia untuk mencerna karbohidrat, protein, lemak. Semuanya itu membutuhkan air sebagai buffer. Tanpa air, tubuh tidak dapat memetabolisme zat-zat tersebut dan tentu saja metabolisme tubuh Anda juga akan terganggu. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan dan Ibu jelaskan. Semoga kalian dapat memahaminya dan semoga dapat bermanfaat. Selamat belajar, semoga kalian sukses. Terima kasih telah menonton video Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.